Halo Seru Radio, jumpa lagi kali ini dengan Nia ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah ada acara dengan Terapis Nusantara yaitu Bakti Sosial. Kali ini adalah kelanjutan acara yang kemarin saudara, yaitu pelatihan Guasa Nusantara. Masih bersama Terapis Nusantara dan juga kerjasama dengan Supradio. Kali ini Nia sudah ada di lantai 2 Aula Kantor Supradio Surabaya. Nah, seperti apa pelatihannya dan bagaimana sih keseruannya? Ikuti terus ya perjalanannya, nanti Nia juga akan berbincang-bincang dengan para pelatih dan juga para peserta di sini. Tetap di Super Radio. Super Radio bersama Terapis Nusantara atau Tenar kembali melakukan kolaborasi. Kali ini, pihaknya menggelar pelatihan sekaligus bakti sosial bertema Sehat Bersama Guasa hari Sabtu 23 Juli 2022. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dilatih oleh 15 terapis untuk melakukan pengobatan tradisional mulai dari kerian, pengobatan medis, hingga non-medis menggunakan alat yang terbuat dari tanduk kerbau dan tanduk sapi. Metode Guasa merupakan inovasi yang dikembangkan oleh pakar Guasa Nusantara Handoko Prakoso. Metode ini dipilih karena memiliki teknik yang mudah, sehingga para peserta bisa mempraktekkan langsung untuk mengobati diri sendiri maupun mengobati orang lain. Oke saudara, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu peserta yang sudah melakukan pelatihan Guasa Nusantara ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Dengan Bapak siapa? Setiono. Setiono, baik. Pak, pelatihan ini apa Bapak sudah pernah melakukan pelatihan sebelumnya atau baru pertama kali Pak? Baru pertama kali. Gimana setelah ikut pelatihan ini? Ya banyak manfaatnya karena biasanya kita sering melakukan keroan itu atau guasa ini ya tradisional. Jadi pakai duit sama minyak kapak gitu kan. Nah. Tadi praktek apa aja Pak selama pelatihan? Selama pelatihan itu untuk buka baju tadi yang di ini ya, di punggung ya. Di punggung itu untuk mengetahui jantung dan lain-lainnya ya untuk ternyata setelah tadi itu digosok dengan guasa itu ya ada bedanya, ada ringan karena menurut Profesor Handoko tadi tidak ada keluhan, hanya mungkin payah-payah saja itu. Ya. Oke, baik. Berarti setelah ini bakal lanjut ngelatih orang lain juga nggak Pak? Karena sudah dapat ilmunya gitu. Ya mungkin ini kan baru pertama ya, jadi mungkin perlu bimbingan-bimbingan supaya apa yang kita hadiri hari ini itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kalau ada pelatihan lagi, Bapak tertarik nggak? Atau mau ajak yang lain juga gitu? Insya Allah nanti bisa diinformasikan ke kawan-kawan, tapi perlu pelatihan dulu sehingga tahu manfaatnya maksimum sehingga yang diajak itu nantinya bisa juga mengajarin orang lain. Pemimpin redaksi Supradio, Yovinus Guntur Wicaksono menjelaskan bahwa acara ini merupakan bukti kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomitmen memberikan solusi kesehatan bersama Terapis Nusantara. Iya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi Super Radio yaitu Bapak Yofi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Nia, dan selamat pagi juga untuk seluruh pendengar dan juga seluruh pemirsa Super Radio tentunya. Baik, Pak, saya lihat di acara ini lumayan rame ya. Dan antusiasnya juga lumayan banyak gitu. Kalau dari Pak Yofi sendiri seperti apa?
Ya, untuk hari ini memang kami bekerja sama kembali dengan Tenar ya. Cuman bedanya kalau dulu itu kita bakti sosial kesehatan, hari ini kita menggelar pelatihan guasa. Jadi Supradio sifatnya adalah mendukung dan juga kita berterima kasih kembali kepada masyarakat yang telah ikut meramaikan acara ini. Nah, tadi dari data yang ada sekitar ada 50-an peserta yang ikut dalam acara pelatihan ini dan yang datang pun juga bisa dikatakan sebagai masternya begitu ya, suhu dari Guasa. Ada Pak Handoko yang memang datang jauh-jauh dari Solo untuk memberikan pelatihan di sini nih ya. Oke, kalau melihat banyaknya antusias tadi kurang lebih 50 orang ya Pak ya yang datang. Harapannya ke depan seperti apa Pak? Harapannya yang pasti kita tetap akan terus mengawal terkait dengan konteks kesehatan masyarakat ya. Jadi artinya kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang saat ini membutuhkan beragam pengobatan alternatif. Nah, kita Supradio mencoba hadir di sana memberikan warna lain dan kita tetap akan berkomitmen untuk bekerja sama dengan terapis Nusantara. Dan mungkin setelah ini akan ada acara-acara lain ke depannya yang juga akan melibatkan kita Supradio ke depan seperti itu. Baik saudara, saya sudah bincang-bincang dengan pemimpin redaksi, sudah juga dengan peserta. Rasanya kurang lengkap ya kalau kita belum berbincang-bincang, belum ngobrol sama ahlinya Guasa. Nah, ditunggu tetap di Super Radio. Nah saudara, ini dia, saya sudah bersama dengan sang master ya, bisa dibilang master dan juga pakar dari Guasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semua pendengar ya. Ya, ini dengan Pak Handoko ya. Handoko Prakoso. Ya, Pak, ini kan tentang Guasa. Nah, boleh dijelaskan dulu ya untuk Guasa ini seperti apa? Jadi Guasa ini sebenarnya ilmu terapi dari awal dari Tiongkok kuno. Ilmu itu lebih tua dari akupuntur karena teknologinya masih pakai tanduk murni. Kalau akupuntur pakai jarum, ini masih primitif jadi lebih tua dari akupuntur. Tapi khasiatnya sebenarnya lebih bagus Guasa ini ya. Intinya gitu. Kalau bahasa Indonesia, Guasa itu dipakai adalah kerokan. Hanya kadang karena kerokannya pakai koin dan harus memar merah, akhirnya kerokan dilarang dokter. Karena memar merah itu sejatinya adalah pembuluh darah pecah. Nah, kalau pembuluh darah pecah, itu meninggal kasus baru. Nah, kalau yang pecah di sini, itulah banyak saraf-saraf yang sensitif akan setelah dikerok malah stroke, setelah dikerok malah serangan jantung dan lain sebagainya. Makanya kita kembalikan kerokan yang benar ya, ini dengan Guasa ini yang nanti kita ajarkan. Oke, pakai tanduk Pak ya? Tanduk apa itu Pak yang dipakai? Jadi Guasa itu yang bagus pakai tanduk kerbau ya, tapi bisa juga pakai tanduk sapi. Ini tanduk sapi ya. Nah, untuk kita praktisi pakai terapis, memang kita bekali sama tanduk kerbau karena rawatannya itu 2 dimensi, baik medis dan rawatan gangguan aura negatif atau energi negatif atau gangguan sifatnya yang non medis. Kalau bahasa kita ibu dulu bayi-bayi kena sawan, itulah dan Guasa tanduk kerbau. Oke, itu kalau tanduk kerbau. Kalau yang tanduk sapi? Nah, kalau tanduk sapi ini untuk fungsi medis saja, jadi fungsi medis kerokan biasa. Tapi untuk fungsi yang gangguan non medis ini kurang peka, kurang bereaksi ya. Ini berdasarkan dari pengalaman saya, suhunya suhu saya sampai seterusnya itu memang di Cina sendiri yang terjadi adalah pakai tanduk kerbau, pakai giok, pakai batu, pakai kayu. Tapi dari suhu saya, menurut sama suhunya ke Cina itu mereka sektornya pakai sektor tanduk kerbau. Gitu. Iya, kita gitu ya. Nah Pak, di sini kan Guasa Nusantara identiknya dengan krian ya. Nah, apakah hanya dengan krian saja atau bisa mengobati penyakit lain juga, Pak? Ahli Guasa nih, kalau betul tingkat ahli Guasa itu setingkat master bisa mengobati berbagai keluhan sampai 450 jenis keluhan. Keluhan ya. Maksud keluhan itu kalau bukan organ rusak, kalau organ rusak patah tulang, ini robek itu organ rusak bisa dengan Guasa. Atau memang dia organ rusak kanker paru stadium akhir, itu organ rusak nggak bisa. Gagal ginjal itu organ rusak nggak bisa. Tapi sebatas keluhan rapat apapun, itu dengan Guasa insya Allah itu adalah kemajuan pengobatan. Karena tadi ibu 4 bulan sakit pinggang, ini kita Guasa 5 menit kok sembuh. Wallahu alam ya. Jadi bisa itu karena medis, bisa karena non medis. Itu Bu Eni namanya itu ya. Pak, saya lihat Bapak pegang banyak nih. Boleh ditunjukkan Pak, apa saja? Apakah fungsinya sama atau beda-beda Pak tiap Guasa ini? Jadi ini khusus Guasa badan ya. Ini dari sapi ya.
Satu dari kerbau, guasa badan, seluruh badan bisa pakai guasa umum pakai ini ya. Ini khusus guasa tapak kaki sama tapak tangan. Di kaki itu banyak saraf-saraf sensitif menyangkut ke organ, makanya setelah guasa badan, tapak kakinya harus direfleksi sama ini ya, direfleksi ini. Tapak tangan juga direfleksi. Berbagai keluhan organ dalam akan terbantu dan setelah guasa dan refleksi tapak tangan, tapak kaki. Nah, ini yang hitam ini kalau ada orang gangguan medis, kita tempel gini, ini ada yang nangis, teriak-teriak nangis, kadang muntah. Cuma tempelkan aja, tanpa kita tekan-tekan, sudah nangis. Tapi bagi orang yang tidak ada gangguan non medis, sihir, santet, teluh, ini tuh nggak ada apa-apanya. Berarti ibu nggak ada gangguan nih, bersih ya, bersih. Kalau ada ibu nangis, sakit nangis ya itu. Tadi ada yang untuk wajah ya Pak ya? Ada wajah, ini digandrungi ibu-ibu, namanya guasa kecantikan. Nah, kalau kita guasa wajah ibu-ibu yang mungkin sudah umur 40, tadinya kusam, itu 2 kali guasa dia akan berseri, seolah itu ibarat tanaman dapat air, dapat pupuk, jadi seger lagi. Nah, jadi mengirit bedak, ngirit ya macam-macam dengan guasa setiap hari 1 menit itu dapat seminggu kulitnya akan jadi glowing gitu. Iya. Oke, kalau pengobatannya sendiri Pak, kalau bicara tentang guasa, ini bisa dilakukan dari umur berapa? Ada bayi umur 1,5 tahun, 1 tahun. Guasanya cuma kayak dilus-lus saja, jadi tidak menimbulkan rasa sakit, tapi itu sudah pengaruhnya luar biasa. Apalagi bayi yang kita mbah-mbah dulu kan, oh bayi kena sawan, itu guasa saja sawannya hilang gitu. Ya, ada bayi yang nangis sampai 7 jam, 5 jam, dikira nangis biasa, tapi ibunya saya ajarin guasa. Setelah diguasa ibunya, itu nangis cuma paling 10 menit berantem sama kakaknya, enggak sampai 6 jam, 7 jam. Berarti ada gangguan sawan di bayi itu. Tadi kan juga sudah pelatihan ya Pak ya. Iya. Dari pelatihan ini yang banyak penyakitnya yang ditangani apa Pak? Kalau dari yang sekarang? Ternyata faktor-faktor unsur non medis itu hampir separuh ya. Tadi yang kita tangani banyak ada unsur non medisnya gitu. Tadi sembuh 5 menit. Terus ibu itu juga praktek-praktek terapis. Ternyata banyak aura indikasi dari pasien ke ibu itu siapa itu yang pakai kerudung. Nah, ternyata banyak yang unsur non medis menyertai penyakit pada yang hadir di pelatihan ini. Ya. Tapi ini hanya salah satu bentuk ikhtiar saja begitu ya Pak ya. Jadi gini, mengapa kok tanduk kerbau? Ini menyitir kesandaran hadis-hadis tentang hijamah atau bekam ya. Bahwa zaman Rasulullah SAW itu bekam pakai tanduk. Itu ada tanduk di situ ya, pakai tanduk bisa kita gini ya. Dan Rasulullah itu menyeratkan dan mengajarkan bahwa bekam itu bisa untuk mengusir gangguan sihir. Jadi bekam itu tidak semata medis saja untuk mengusir gangguan sihir. Nah, bekam yang paling takut izin sama setan adalah isapan dengan tanduk. Kalau cuma isapannya kita bisa ngisap pakai pompa, pakai apa, jin nggak takut. Tapi begitu pakai tanduk, nah jinnya ketakutan gitu. Makanya kalau ada orang kita cek ada gangguan jin, udah langsung bacain Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas atau Ayatul Ruqyah, jinnya insya Allah pergi. Cepat sekali membantu para peruqyah itu. Itu cara gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Silakan melanjutkan pelatihan lagi ya. Sama, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, tuntas sudah acara hari ini. Seru sekali pelatihan dan juga bakti sosial yang diselenggarakan oleh Terapis Nusantara bekerjasama dengan Super Radio. Kedepannya masih banyak acara-acara dan juga kegiatan lain, makanya pantengin terus YouTube-nya Super Radio. Saya Nia Kurnia beserta tim pamit. Selamat siang, sampai jumpa dan salam merdeka.